Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada guru pengampu mata kuliah finansial literasi, yaitu Ibu Ani Solihat. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novalina dari kelas 4A Keperawatan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang sudah saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 di mata kuliah literasi finansial ini. Mungkin dapat disimpulkan dari pertemuan 1 sampai 14 kemarin, saya pribadi jadi memiliki pemahaman yang jauh lebih jadi hal yang emang nggak saya ketahui sekarang menjadi tahu, seperti contohnya kayak strategi untuk mencari uang, atau perencanaan keuangan, mengelola tabungan, asuransi, atau pasar modal, praktik perencanaan tabungan, dan lainnya gitu. Dan saya sendiri juga jadi memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan atau memanage keuangan saya yang biasanya saya boros gitu, apa-apa beli mungkin dengan adanya mata kuliah ini dan yang sudah saya pelajari juga, saya bisa lebih mengelola keuangan saya lagi. Nah, di sini saya juga jadi lebih tahu tentang investasi. Ternyata investasi itu sangat penting. Kalau dulu saya mikirnya kayak, apa sih investasi? Emang buat apa sih? Sama kayak nabung gitu. Dan ternyata sama kayak nabung, tapi kalau investasi mungkin lebih menguntungkan gitu. Dan perlindungan asuransi untuk mencapai kestabilan keuangan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Nah, mungkin mulai dari sekarang saya juga sudah harus memikirkan tentang bagaimana perencanaan keuangan jangka panjang saya untuk kedepannya gitu. Manfaat dari materi itu sendiri, materi-materi ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya dan penting dalam kehidupan keuangan pribadi ataupun yang akan mengelola bisnis, terutama yang akan mengelola bisnis tuh. Nah, dengan memahami dan menerapkan materi-materi ini, individu dapat mengelola keuangan secara lebih cerdas. Mungkin dengan adanya sama seperti saya, dengan adanya mata kuliah ini bisa ngebuat saya menjadi jauh lebih tahu lagi tentang manajemen keuangan, mengurangi resiko keuangan, serta meningkatkan potensi pertumbuhan finansial baik secara pribadi maupun dalam skala bisnis. Jadi mungkin jadi lebih bisa memanage keuangannya dan lebih bisa direncanakan lagi untuk ke depan. Oke, selanjutnya yaitu ada riset kecil reksadana pasar uang yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi. Saya sudah meriset beberapa website dan yang saya temui reksadana obligasi adalah reksadana yang paling cocok untuk kalian yang akan menggunakan pasar uang. Kenapa? Berisi surat utang baik korporasi maupun negara. Resikonya lebih rendah ketimbang reksadana saham dan reksadana campuran. Untuk keperluan dan rencana keuangan di bawah 3 tahun, reksadana obligasi ini merupakan instrumen yang paling cocok gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang akan menggunakan pasar uang, kalian bisa menggunakan reksadana obligasi. Oke, selanjutnya yaitu meriset reksadana pendapatan tetap. Nanti mungkin akan saya cantumkan di sini sebagai buktinya. Kinerja reksadana pendapatan tetap baik dari sisi dana kelolaan maupun unit penyertaan positif pada bulan lalu. Dana kelolaan reksadana pendapatan tetap pada bulan Maret 2024 tercatat 149,6 triliun, naik 0,48% sepanjang tahunnya. Sementara unit penyertaan reksadana pendapatan tetap tercatat 92,2 miliar unit, naik 1,01% sepanjang tahunnya. Oke, selanjutnya yaitu carilah contoh produk asuransi yang dapat menjaga atau memproteksi kehidupan sebuah keluarga.
Di sini saya mengambil BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan ini adalah asuransi kesehatan yang disediakan oleh Badan Hukum Pemerintahan untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Kenapa saya memilih BPJS? Karena mungkin untuk BPJS ini sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang gitu, dan karena banyak yang menggunakan BPJS juga daripada asuransi-asuransi lainnya gitu. Oleh sebab itu, kenapa saya mengambil asuransi BPJS. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan secara singkat bagaimana rencana keuangan Anda. Mungkin nanti agar lebih jelas dan terperincinya nanti saya akan cantumkan di sebelah sini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan saja. Di tahun pertama dan kedua yaitu di tahun 2025 sampai 2026 yaitu selama saya kuliah, pendapatannya 12 juta per tahun. Pendapatan dari freelance diasumsikan 1 juta per bulannya. Terus lalu ada pengeluaran. Untuk pengeluarannya yaitu ada 11 juta 100. Untuk yang dana yang dikeluarkan yaitu ada kos per tahunnya yaitu di-include menjadi 6 juta 600, dan kebutuhan lainnya di 4 juta gitu. Untuk menabung itu sendiri saya menyisihkan 500.000 per tahunnya. Oke, selanjutnya di tahun ketiga dan keempat yaitu di 2027 sampai 2028 pendapatan yang saya dapatkan yaitu 60 juta per tahun. Pendapatan dari pekerjaan diasumsikan 5 juta per bulannya. Ada pengeluaran sekitar 28.600 juta per tahunnya. Yaitu di sini ada kosan per tahun ada 6.600.000, kebutuhan pribadi ada di 10 juta per tahunnya, dan kebutuhan rumah ada di 12 juta per tahun. Lalu di sini saya juga menabungnya di 6 juta per tahun. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Di sini saya masih tahap belajar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.